Ada satu hukum tak tertulis yang jarang diucapkan orang. Utang tidak pernah lunas karena keberuntungan. Utang lunas karena ada sesuatu yang lebih dulu selesai di dalam kepala orang yang menanggungnya. Dan yang paling menyeramkan dari kenyataan ini, kamu bisa saja sedang mengalami proses itu sekarang, di titik ini, tanpa sadar sama sekali. Berapa banyak dari kita yang menganggap utang itu seperti hukuman dari langit? Seolah-olah kita sedang dikutuk, dijatuhi hukuman seumur hidup, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanyalah rezeki nomplok yang turun dari langit secara ajaib. Aku dulu juga berpikir begitu, dan semakin aku berpikir begitu, semakin utang itu terasa seperti rantai yang melilit leher, semakin sesak, semakin susah bernapas setiap kali membuka dompet, setiap kali melihat notifikasi tagihan, setiap kali menghitung sisa gaji yang entah kenapa selalu lebih kecil dari yang dibutuhkan. Ada rasa takut yang aku yakin kamu kenal betul. Takut kalau ini akan berlangsung selamanya. Takut kalau kamu akan jadi orang yang bekerja seumur hidup hanya untuk membayar utang, tanpa pernah benar-benar memiliki apapun. Takut menjadi generasi yang terjepit, menanggung orang tua di satu sisi, menanggung anak di sisi lain, sementara dirimu sendiri tidak pernah sempat bernapas. Takut kalau kamu akan mati dengan status masih ada cicilan yang belum lunas. Ketakutan ini nyata. Ketakutan ini bukan lebay, bukan drama. Ketakutan ini adalah alarm batin yang sebenarnya sedang mencoba membangunkan kamu dari sesuatu. Tapi disinilah ironi paling menampar yang aku pelajari dari mengamati hidupku sendiri dan hidup orang-orang di sekitarku. Orang yang paling lama terjebak utang, bukan orang yang penghasilannya paling kecil. Orang yang paling lama terjebak utang adalah orang yang isi kepalanya masih dikendalikan oleh rasa panik, oleh rasa kurang, oleh keyakinan diam-diam bahwa aku memang ditakdirkan susah. Dan selama keyakinan itu masih bersarang di bawah sadar, semesta, kehidupan, keuangan, apapun kamu mau menyebutnya, akan terus mengonfirmasi keyakinan itu lewat kejadian demi kejadian yang membuatmu semakin percaya bahwa memang begini nasibmu. Sekarang, aku mau kamu simpan dulu satu pertanyaan ini di kepalamu, karena kita akan bongkar habis di pertengahan video ini. Dari 7 tanda yang akan aku sampaikan tentang utang yang akan segera lunas, ada satu tanda yang paling sering disalahartikan. Satu tanda yang justru sering dianggap sebagai kesialan, sebagai ujian, sebagai pertanda buruk. Padahal, sebenarnya itu adalah proses pembersihan yang harus terjadi sebelum kelapangan datang. Dan banyak orang yang gagal mengenali tanda ini, bukan karena tandanya tidak muncul, tapi karena mereka terlalu sibuk mengeluh saat tanda itu justru sedang bekerja untuk membebaskan mereka. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Selama ini, kamu memandang utangmu sebagai kutukan, atau kamu mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum bisa kamu jelaskan, tapi terasa seperti pergeseran halus di dalam dirimu. Karena kalau kamu mulai merasakan pergeseran itu, kemungkinan besar kamu sudah berada di tengah proses yang akan aku ceritakan satu persatu sekarang. Tanda pertama yang biasanya muncul sebelum utang benar-benar lunas adalah munculnya kemauan untuk mengatur uang. Padahal sebelumnya kamu orang yang paling malas menghitung, paling malas mencatat, paling malas mikirin kemana uang itu pergi. Ini penting untuk dipahami dengan benar, karena kebanyakan orang salah kaprah menganggap ini cuma soal jadi lebih rajin. Bukan itu. Ini soal pergeseran cara pandang terhadap uang itu sendiri. Coba kita jujur sebentar. Selama bertahun-tahun, mungkin uang bagi kamu hanya sekadar alat untuk menutup lubang. Gaji masuk, langsung dipakai buat nutup tagihan bulan lalu. Bonus turun, langsung raib buat bayar cicilan yang menunggak. Kamu tidak pernah benar-benar melihat uang sebagai sesuatu yang bisa diarahkan. Kamu hanya melihatnya sebagai sesuatu yang harus dikejar dan langsung menghilang. Dan selama pola pikir itu masih ada, uang akan terus berperilaku sama, datang, lalu pergi secepat kilat, tanpa pernah memberi ruang untuk bernapas. Tapi ada satu titik, entah kapan persisnya, di mana sesuatu berubah. Kamu mulai penasaran kemana saja uangmu mengalir. Kamu mulai buka aplikasi catatan keuangan yang dulu kamu unduh tapi tidak pernah kamu sentuh. Kamu mulai menghitung, bukan karena disuruh, bukan karena takut,
tapi karena ada rasa ingin tahu yang tumbuh dari dalam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa batinmu sedang berhenti lari dari kenyataan dan mulai berani menghadapinya. Dan begitu seseorang berhenti lari dari kenyataan keuangannya, dia sudah melewati gerbang pertama menuju ke lapangan. Sebab selama ini, kelola uang bukan soal kurang pintar berhitung. Kelola uang adalah soal keberanian menatap sesuatu yang selama ini kamu takuti. Tanda kedua yang muncul biasanya berbentuk peluang tambahan penghasilan yang datang dari arah yang tidak pernah kamu duga. Bisa dalam bentuk tawaran kerja sampingan, bisa dalam bentuk seseorang yang menawarkan proyek kecil, bisa dalam bentuk kesempatan yang dulu kamu lihat tapi kamu abaikan, dan sekarang tiba-tiba kamu berani mengambilnya. Aku pernah memperhatikan sesuatu yang menarik dari orang-orang yang terjebak dalam mentalitas kekurangan. Mereka sering melewatkan peluang, bukan karena peluangnya tidak ada, tapi karena mata batin mereka terlalu sibuk fokus pada apa yang hilang, sehingga tidak sanggup melihat apa yang sedang terbuka. Bayangkan seseorang yang berjalan sambil menunduk terus karena takut tersandung. Orang itu memang tidak akan tersandung, tapi dia juga tidak akan pernah melihat pintu yang terbuka tepat di depan matanya. Begitu juga dengan mentalitas kurang. Kepala yang penuh sesak dengan rasa takut dan kekurangan akan sulit menangkap peluang, sebab seluruh energinya habis untuk mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Tapi ketika seseorang mulai berhenti panik, mulai mengambil kendali kecil atas keuangannya sendiri seperti yang aku ceritakan di tanda pertama, ruang di kepalanya jadi lebih lega. Dan ruang yang lega ini, entah bagaimana, selalu menjadi tempat pertama di mana peluang baru bisa masuk. Ini bukan mistis, ini nyata secara psikologis. Orang yang tenang, otaknya lebih sanggup mengenali kesempatan. Orang yang panik, otaknya hanya sanggup mengenali ancaman. Dan selama hidupmu dikendalikan oleh mode bertahan hidup, kamu akan terus melewatkan pintu-pintu kecil yang sebenarnya bisa jadi jalan keluar dari utangmu. Jadi, kalau belakangan ini kamu merasa mulai ada dorongan untuk mengatur uang dengan lebih sadar, atau tiba-tiba muncul tawaran kecil yang mungkin dulu kamu anggap remeh, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kebetulan. Karena dua hal ini biasanya tidak datang sendirian. Mereka adalah dua langkah pertama dari sebuah proses yang jauh lebih besar. Proses yang perlahan sedang menyiapkan dirimu untuk keluar dari lingkaran yang selama ini terasa tidak ada ujungnya. Tanda ketiga yang biasanya muncul adalah berkurangnya pengeluaran yang sebenarnya tidak penting. Dan ini terjadi bukan karena kamu dipaksa berhemat oleh keadaan, tapi karena ada semacam kesadaran baru yang tumbuh diam-diam. Kamu mulai merasa aneh sendiri saat mau check out barang yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Kamu mulai ragu sebelum memesan makanan yang sebenarnya cuma soal gaya hidup, bukan soal kebutuhan. Dan yang paling menarik, keraguan ini muncul tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang mengomeli, murni datang dari dalam dirimu sendiri. Ini penting untuk dipahami, karena selama bertahun-tahun, banyak dari kita mengira bahwa pemborosan adalah soal kurang disiplin. Padahal aslinya, pemborosan itu seringkali adalah bentuk pelarian. Pelarian dari rasa lelah, pelarian dari rasa hampa, pelarian dari rasa tidak berdaya menghadapi hidup yang terasa berat. Kita belanja bukan karena butuh, kita belanja karena ingin merasa punya kendali atas sesuatu, walau hanya sesaat. Dan begitu seseorang mulai berhenti melakukan itu, bukan karena dipaksa, tapi karena dari dalam dirinya sendiri sudah tidak butuh pelarian itu lagi. Itu tandanya ada sesuatu di batinnya yang sudah mulai sembuh. Tanda keempat, munculnya rasa tenang, padahal utang itu sendiri belum lunas. Ini yang paling sering membuat orang bingung, bahkan curiga sama dirinya sendiri. Kok aku bisa santai, padahal cicilan masih menumpuk? Banyak yang menganggap ketenangan ini sebagai tanda bahaya. Seolah-olah dia sedang menipu diri sendiri. Seolah-olah dia sedang jadi terlalu pede, padahal keadaannya belum aman. Tapi sebenarnya bukan begitu. Ketenangan yang datang di tengah masalah yang belum selesai, itu bukan penyangkalan. Itu adalah tanda bahwa dirimu sudah berhenti bertarung dengan kenyataan. Coba bayangkan seseorang yang bertahun-tahun berenang melawan arus, sekuat tenaga, panik, menelan air,
hampir tenggelam setiap detik. Lalu suatu hari dia berhenti melawan, dia belajar mengapung, dia belajar membaca arah arus. Airnya masih sama derasnya, keadaannya belum berubah, tapi caranya menghadapi air itu yang berubah total. Ketenangan itu bukan berarti masalahmu hilang. Ketenangan itu tanda bahwa kamu sudah berhenti menyiksa dirimu sendiri dengan cara merespons masalah yang salah. Tanda kelima, kamu mulai sanggup menolak godaan gaya hidup, meskipun tekanan sosial di sekitarmu tetap sama besarnya. Teman-temanmu mungkin masih pamer kehidupan yang serba kelihatan mewah, circle-mu mungkin masih menormalkan gaya hidup konsumtif, tapi entah kenapa, kamu mulai punya jarak dengan semua itu. Kamu mulai bisa bilang tidak, tanpa merasa kamu ketinggalan, tanpa merasa kamu kalah dibanding orang lain. Ini adalah pertanda kuat bahwa harga dirimu sudah tidak lagi digantungkan pada barang, pada pengakuan, pada validasi orang lain. Dan ini penting, karena selama harga diri seseorang masih menempel pada barang yang dia pakai, dia akan terus terjebak dalam siklus mengejar sesuatu yang tidak ada habisnya, sementara utangnya sendiri tidak pernah benar-benar diselesaikan. Sekarang, aku mau kita bicara jujur soal ketakutan yang sebenarnya menjadi akar dari semua kekacauan finansial ini. Ketakutan menjadi generasi sandwich adalah salah satu ketakutan yang paling menyiksa, karena ini bukan cuma soal uang, ini soal beban emosional. Kamu menanggung orang tua yang membesarkanmu, kamu ingin membalas jasa mereka. Tapi, di sisi lain kamu juga harus memikirkan masa depan dirimu sendiri, bahkan mungkin masa depan anak-anakmu nanti. Berdiri di tengah dua kewajiban ini, sambil masih dikejar utang, rasanya seperti dihimpit dari dua arah sekaligus. Tidak ada ruang untuk bernapas, apalagi untuk bermimpi. Dan yang membuat ketakutan ini semakin mencekam adalah kesadaran bahwa pola ini bisa terus berulang. Kalau kamu tidak membenahi cara berpikirmu tentang uang sekarang, ada kemungkinan besar anak-anakmu nanti akan mewarisi pola yang sama. Bukan mewarisi utangnya secara langsung, tapi mewarisi cara berpikir yang membuat utang itu terus terjadi, generasi demi generasi. Rasa kurang yang tidak pernah dibenahi akan terus menciptakan lingkaran yang sama, hanya berganti wajah, berganti zaman, tapi pola dasarnya tetap sama. Inilah alasan kenapa aku bilang, pelunasan utang bukan semata soal angka yang berkurang di aplikasi bank. Pelunasan utang yang sesungguhnya dimulai dari pelunasan program lama di dalam kepala, program yang selama ini diam-diam mengendalikan setiap keputusan keuanganmu tanpa kamu sadari. Dan kelima tanda yang sudah aku sampaikan ini adalah bukti bahwa program lama itu sedang mulai runtuh, satu persatu, meskipun mungkin kamu belum sadar sepenuhnya sedang mengalaminya. Tanda keenam, dan ini yang paling sering disalahpahami, adalah datangnya kehilangan kecil atau ujian yang justru muncul menjelang masa pelunasan. Barang kesayangan tiba-tiba rusak. Ada pengeluaran tak terduga yang menguras tabungan yang baru terkumpul, atau ada seseorang yang mengecewakanmu, sesuatu yang direncanakan tiba-tiba berantakan. Dan biasanya, di titik ini, orang langsung menyimpulkan, aku memang tidak pernah beruntung, baru mau bangkit sedikit, sudah dijatuhkan lagi. Tapi coba kita lihat dari sudut yang berbeda. Bayangkan sebuah lahan yang sudah lama ditumbuhi rumput liar dan akar-akar tua yang tidak berguna. Sebelum bisa ditanami sesuatu yang baru, lahan itu harus dibersihkan dulu. Proses membersihkan itu tidak enak dilihat. Tanahnya jadi berantakan, kelihatan lebih buruk daripada sebelum dibersihkan. Tapi tanpa proses itu, tidak akan ada tempat untuk benih baru tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan finansialmu. Kehilangan-kehilangan kecil yang datang menjelang masa pelunasan seringkali bukan hukuman, itu adalah proses pembersihan. Semesta atau kehidupan sedang menyingkirkan sisa-sisa lama yang kalau dibiarkan akan terus mengganggu keseimbangan yang baru sedang dibangun. Ini yang aku maksud di awal video. Tanda yang paling sering disalahartikan sebagai kesialan, padahal justru inilah bagian dari proses menuju ke lapangan. Orang yang tidak paham hukum ini akan patah semangat tepat sebelum keberhasilan datang. Dia berhenti berusaha, dia kembali ke pola lama, dia menyerah pada keyakinan bahwa dirinya memang ditakdirkan susah.
padahal dia sedang berdiri tepat di ambang perubahan. Ironinya, semakin dekat seseorang dengan pelunasan, kadang semakin keras ujian yang datang, bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk menguji apakah pola pikir barunya benar-benar sudah kuat atau masih rapuh. Tanda ketujuh, munculnya rasa syukur yang tulus, meskipun keadaan belum sepenuhnya membaik. Ini berbeda dengan berpura-pura bahagia atau menghibur diri sendiri secara dangkal. Ini adalah rasa syukur yang datang dari kesadaran, bukan dari paksaan. Kamu mulai bisa menghargai gaji yang ada, meskipun belum besar. Kamu mulai bisa menghargai proses cicilan yang berkurang sedikit demi sedikit, meskipun belum lunas total. Kamu mulai bisa melihat kemajuan kecil sebagai sesuatu yang berarti, bukan sebagai sesuatu yang terlalu remeh untuk dirayakan. Rasa syukur semacam ini bukan hal sepele. Ini adalah sinyal paling kuat bahwa batinmu sudah berpindah dari mode kekurangan ke mode kecukupan. Dan hukum yang selalu berlaku dalam hidup, sesuatu yang disyukuri akan bertambah. Sesuatu yang dikeluhkan akan terasa semakin berat. Bukan karena semesta membalas dendam pada orang yang mengeluh, tapi karena keluhan membuat seseorang buta terhadap peluang, sementara syukur membuat seseorang lebih peka terhadap jalan keluar yang sebenarnya sudah ada di sekitarnya. Sekarang kalau kamu perhatikan baik-baik, ketujuh tanda ini, dari mulai berani mengatur uang, munculnya peluang baru, berkurangnya pemborosan, munculnya ketenangan, sanggup menolak gaya hidup, datangnya ujian kecil sebagai proses pembersihan, sampai munculnya rasa syukur yang tulus, semuanya punya satu benang merah yang sama. Semuanya adalah bukti bahwa ada pergeseran besar yang sedang terjadi di dalam kepalamu, jauh sebelum pergeseran itu terlihat di rekening bankmu. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan yang aku simpan di awal video ini. Tanda mana yang paling sering disalahartikan sebagai kesialan, padahal sebenarnya adalah proses pembersihan menuju ke lapangan? Jawabannya adalah tanda keenam, datangnya kehilangan kecil dan ujian yang muncul tepat menjelang masa pelunasan. Selama ini, kebanyakan orang menyerah tepat di titik itu. Mereka mengalami kemunduran kecil, lalu langsung menyimpulkan bahwa dirinya memang tidak berbakat mengelola uang, memang ditakdirkan susah, memang tidak akan pernah keluar dari lingkaran ini. Padahal justru di titik itulah mereka sedang berdiri paling dekat dengan pintu keluar. Dan sekarang, coba kita jujur sekali lagi pada diri sendiri. Sepanjang video ini, berapa banyak dari 7 tanda itu yang sebenarnya sudah kamu rasakan, tapi selama ini kamu maknai dengan cara yang salah? Mungkin kamu mengira dirimu sedang sial, padahal kamu sedang dibersihkan. Mungkin kamu mengira dirimu sedang gagal, padahal kamu sedang bertransisi. Ego kita memang selalu punya cara untuk membaca setiap kesulitan sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita memang tidak beruntung. Tapi kenyataannya, ego itu hanya bisa membaca permukaan. Ego tidak pernah bisa melihat apa yang sedang dibangun di bawah permukaan itu. Ini yang aku maksud sejak awal, bahwa pelunasan utang bukan soal keajaiban yang datang dari luar. Pelunasan utang adalah konsekuensi dari sesuatu yang lebih dulu selesai di dalam batin. Uang hanya mengikuti arah yang sudah lebih dulu dibangun oleh isi kepala. Selama isi kepala masih dipenuhi rasa panik, rasa kurang, dan keyakinan bahwa hidup ini memang berat sebelah untukmu, uang akan terus datang dan pergi tanpa pernah benar-benar menetap. Tapi begitu isi kepala berubah, begitu kamu berhenti melihat dirimu sebagai korban keadaan dan mulai melihat dirimu sebagai orang yang sedang menjalani proses, arah keuangan itu pun perlahan ikut berubah. Jadi kalau kamu bertanya, apa yang harus dilakukan sekarang? Jawabannya sederhana tapi tidak mudah. Berhenti menghukum dirimu sendiri setiap kali ada kemunduran kecil. Mulai perhatikan tanda-tanda yang sudah aku sebutkan tadi, karena bisa jadi beberapa di antaranya sudah muncul di hidupmu tanpa kamu sadari. Rawat ketenangan yang mulai tumbuh, jangan buru-buru dicurigai sebagai kelengahan. Rawat rasa syukur yang mulai muncul, jangan diremehkan sebagai hal kecil. Dan yang paling penting, ketika ujian kecil datang menjelang harapanmu terwujud, jangan buru-buru mundur. Tanyakan pada dirimu, jangan-jangan ini bukan akhir dari perjuanganmu, melainkan bagian terakhir dari proses pembersihan sebelum kelapangan itu benar-benar datang. Utangmu tidak akan lunas karena keberuntungan tiba-tiba turun dari langit.
Utangmu akan lunas karena satu persatu program lama di kepalamu selesai dibongkar, digantikan dengan cara berpikir yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih percaya pada proses. Dan kalau kamu sudah merasakan setidaknya sebagian dari 7 tanda yang aku sebutkan hari ini, maka aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang berada tepat di jalur yang seharusnya, sedang berjalan menuju penyelesaian yang sudah dekat, lebih dekat dari yang kamu kira. Sampai di titik ini, aku cuma mau bilang satu hal terakhir. Kalau sepanjang video ini ada satu tanda saja yang bikin kamu diam-diam mengangguk dalam hati, tulis di kolom komentar tanda mana yang paling kamu rasakan sekarang. Bukan untuk pamer, bukan untuk validasi, tapi karena kadang menuliskannya saja sudah jadi langkah kecil untuk mengakui bahwa kamu sedang berproses, bukan sedang gagal. Dan kalau video ini terasa menampar dengan cara yang kamu butuhkan, bantu aku dengan menekan tombol suka, supaya renungan ini bisa sampai ke lebih banyak orang yang mungkin sekarang sedang merasa sendirian menghadapi utangnya. Sampai jumpa di perenungan selanjutnya.